Bu Aira pada saat sekarang ini itu sudah terjawab. Apa kegundahan, kekhawatiran daripada Bu Nurul sebagai wali dari anak Aira itu tidak ada dilakukan terhadap Ibu Nurul, ya? Bahwasanya sudah dijawab bahwasanya tidak ada mengeluarkan anak dari PAUD dari sekolahnya. Nah, kalau permasalahan itu mungkin ada beberapa pandangan, itu mungkin Bu Nurul beranggapan itu bentuk respek Bu Nurul terhadap pelaksanaan MBG, ya kan? Maka menuangkan di Facebook ya. Nah, di Facebook tidak ada maksud lain untuk menyudutkan orang, untuk membuli orang, untuk menyalahkan proses MBG, itu nggak ada niat itu ya. Berarti kan respect aja, respect, bentuk pedulinya dalam pelaksanaan MBG ini. Betul. Nah, sekarang ini termasuk anak kita menerima manfaat MBG, kan begitu kan? Iya. Nah, sebenarnya kan tak ada masalah. Mungkin tuh, silakan. Nah, izin bicara Pak. Bapak bilang tadi kan tidak ada intimidasi. Iya. Lalu yang ini dengan kata-kata ini apa yang dimaksudnya Pak? Mohon izin lagi silakan. kepada seluruh orang tua PAUD Melati yang terhormat, semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga di waktu liburan ini. Untuk jatah MBG, kalau tidak mau tidak apa-apa ya, makasih. Dan jangan banyak komen yang tidak jelas di medsos. Kalau tidak tahu nanti bisa menyeret Anda ke jeruji besi alias penjara. Oke, makasih. Untuk yang paham. Yang merasa tolol atau bongak, silakan lanjutkan jarimu mengetik terus sampai nanti bersujud ke yang dimaksud. Wassalam. Yang saya pertanyakan, apa yang dimaksud dengan Jadi itu yang saya jawab tadi, merespon itu jangan terlalu kita yang baik yang dari pihak sekolah, ya kan? Kan pihak sekolah dari maksud Bu Nurul itu kan, ya kan? Jangan terlalu kita over merespon permasalahan yang ada. Apa yang dimaksud mungkin men-share di Facebook itu mungkin tidak sejauh itu pemikiran dari Bu Nurul kan itu, ya kan? Nah, hal itu udah terjadi nih, udah terjadi ya? Baik direspon dari anggota WA ataupun anggota grup yang ada ataupun guru. Nah, inilah yang kita hilangkan. Ini yang kita bedah. Saya jawab, orang salah artinya. Bedek dan masuk orang artinya. Dijawablah. Nyo, apa harapan kau yang tinggi itu? Kata beliau. Saya jawab, dek nampak berseliweran di TikTok. Menunya ada susu salite, roti tawar, gay. Nah, ibaratkan yang roti tawar yang besar itu lah. Itu harapan saya. Karena yang posting tersebut kan. Jadi dibilangnya lagi, jatah anak kau per porsi 8.000 nyok. 3 bungkus untuk 3 hari. Saya jawab, tak boleh bisa untuk 3 hari 3 bungkus tuh. Yang lain mana? Dijawab beliau, nyok tuh tio, nggak tahu dek kau lo. Tanggal merah nggak ada jatah lo. Saya jawab, mana kan tuh dek nggak ada bahasa bungkit kami sebagai wali murid. Dijawabnya lagi, jangan kau posting-posting jualan dak. Jangan sampai hancur kehidupan kau dek ulah kebodohan kau sendiri. Saya jawab, oh berarti dibung kamu cung dan yo, iyalah. Nyo, iyalah. Dijawabnya lagi, nyo tutyo patah nyo dulu. Saya jawab lagi, ala pona dengan nyo ke ini datuk tentang MBG konyo disung dan pindah desa entah terdengar sama beliau entah tidak, saya pun tak tahu. Soalnya di saat saya ngomong dia pun juga ngomong. Di hari yang sama pukul 16.30
13.35 guru PAUD Aira mengirim pesan di grup WhatsApp dengan pesan Assalamualaikum, mengirimkan gambar Assalamualaikum itu bukan tulisan, kepada seluruh orang tua PAUD Melati yang terhormat. Semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga di waktu liburan ini. Untuk jatah MBG kalau tidak mau nggak apa-apa ya, makasih. Dan jangan banyak komen yang tidak jelas di medsos. Kalau kita tidak tahu nanti bisa menyeret Anda ke jeruji besi alias penjara. Oke, makasih. Untuk yang paham, yang merasa tolol atau bongak, silakan lanjutkan jari jemarimu mengetik terus sampai nanti bersujud ke yang dimaksud. Wassalam. Dihapuslah pesan yang pertama tadi. Lanjut ke pesan yang kedua. Colek Ibu Aira jago sedunia. Silakan besok jangan antar anaknya lagi ke PAUD. Istirahat saja dulu di rumah. Atau cari tempat lain. Atau MBG yang tidak sama. Oke, makasih. Dijawablah sama wali murid yang lain dengan gambar tidak tahu ada balon-balonnya gitu. Lalu saya jawablah yang pesan guru PAUD-nya tadi. Oke, siap laksanakan. Berarti anak saya Zunaira diberhentikan di sekolah. Selanjutnya ada dari wali murid lagi, orang tua murid mengirimkan gambar juga. Lalu guru tersebut membilang jatah MBG itu 3 hari. Makonyo ada 3 bungkus. Maaf saya membaca di pesan. Ibu Aira dek hebat di posting sakotak. Makonyo orang beranggapan miring. Masa satu kotak tuh 3 hari. Dapur lain membagi kotak besar, susunya didobol tuh 3 hari. Sementara susu kotak besar tidak boleh terbuka. Tutupnya harus habis diminum menurut ahli gizi Pulau Sara. Lain dapur, lain teori. Orang bodoh datang sok pintar menilai yang benar itu salah dan membuat fitnah di medsos. Saya jawab, "Dak pona dan gue untuk jatah 3 hari sebungkus dulu bos. Tolong jen ada fitnah, ingat Tuhan." Dijawab gurunya lagi, "Kalau mau post di medsos, bikinlah 3 bungkus, jangan 1, biar nggak bertebar fitnah." Maksudnya dibilang 1 bungkus itu di WA tadi. Tolong kesalahan dan yang mana? Saya jawab lagi. Tolong kesalahan dan yang mana? Dan memposting efek ekspektasi terlalu tinggi. Oh Tuhan. Lalu ada orang tua wali murid yang lagi mengirimkan screenshot komentar di Facebook saya dengan tulisan jatah seharusnya 40.000 untuk 5 hari yang dapat di porsi kecil yang sampai 80.000 nyo. Sisa 22.000 on tata sampang kek mano gak? Itu baru 1 murid. Kalau dikasih 1.000 anak, gimana dompet dokter? Lalu guru PAUD pun menjawab di grup WhatsApp, fitnah timbul gara-gara posting kau dutio bahasa besamo orang yang dak senang di dapur kami. Makanya dan aktif no di medsos. Itu pesan terakhir. Setelah itu saya dikeluarkan dari grup WhatsApp. Saya tidak tahu lagi kelanjutannya apa. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Kembali kita. Kemudian di sini, tapi saya ingin tahu awalnya tadi ibu menyadari dari awal memposting itu memang bukan sebuah kehilapan, tapi ibu sadari tadi kan. Ada dari ucapan ibu tadi. Niat ibu untuk memposting itu. Niat awalnya. Niat awalnya ya agar orang tahu aja sih. Oh, gitu. Bukan untuk menjatuhkan. Toh saya tidak membilang tempat SPG-nya siapa yang punya, dan intinya saya tidak membilang brand atau merek gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
pernyataan atau ungkapan dari Ibu Nurul Koliana telah kita dengar bersama, mulai dari hal pertama mendapat informasi di grup WA orang tua, yaitu dipersilakan menjemput bingkisan MBG 3 bungkus ya kepada sekolah ya. Kemudian dan seterusnya kita sudah dengar bersama tadi. Nah, sehingga poin yang bisa kita ambil di sini masalah MBG awal kami sudah membatasi diri tadi ya, tidak akan masuk ke lingkup itu. Sebab itu bukan wewenang kita. Wewenang kita adalah hubungannya apa yang disampaikan Ibu Nurul dengan pihak sekolah seperti apa. Sebab adanya kita tadi di awal saya sampaikan itu sangat-sangat menjunjung tinggi implementasi Permendikbud tentang wajib belajar 13 tahun. Tentu ungkapan yang Ibu Nurul sampaikan tadi itu menyangkut mungkin ya kembali lagi kepada yang memberikan komen tentu dari pihak kita tadi ya. Apakah benar itu Ibu dari pihak PAUD kita tentang masalah posisi anak gitu? Apakah betul maksudnya seperti apa itu ingin kami dengarkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak, saya nggak tahu beritanya dulu Pak. Kan saya nggak ada mensos, nggak ada apa. Itu berita itu dapatnya setelah Nurul posting baru wali orang guru membikin di grup apa Pak, di grup sekolah. Setelah Nurul mempostingnya di mensos, baru guru memapokan di grup guru menyampaikan contoh itu. Pun Nurul nak ada bertanya loh Pak, sebagai wali murid, ini untuk berapa Bu? Untuk beberapa hari Bu, nak ada pertanyaan itu Pak di grup itu. Kami mengaku lah, kami apakannya sekolah kami cuma 4 hari Pak, kan mungkin dapat 5 hari loh Pak. Senin sudah dikasih. Baik, itu teknisnya ya. Yang kita ingin klarifikasi di sini karena status anak itu yang memberikan komen apakah ibu atau ada kawan guru lain. Apa komennya di WA itu di grup FB itu istirahat ya, apa itu komennya dari Bu Nurul? Coba siapa yang memberikan komen itu? Yang memberikan komen itu memang betul bukan ibu ini. Berarti bukan ibu Bukan ini. ini. Oke, berarti. Tapi guru juga di situ. Betul. Yang yang kata-katanya ya. Ya kata-katanya. Kata-katanya. Colek Ibu Aira, maksudnya itu saya. Colek Ibu Aira jago sedunia. Silakan besok jangan antar anaknya lagi ke PAUD. Istirahat saja dulu di rumah atau cari tempat lain atau MBG yang tidak sama. Oke, makasih. Yang bisa kita ambil kata di situ jangan antar anak ibu Di sekolah. ke sekolah. Nah, oke, jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian kan bisa memahami gitu ya. Rupanya yang berkomen itu bukan decision makernya gitu. Jadi kita tidak juga bisa, tapi tentu dorongan sang guru tadi mungkin hanya sebatas emosional, ya sebatas emosional. Tapi perlu kita klarifikasi. Apakah betul itu apa betul makna daripada jangan antar anak ke sekolah, anaknya lagi ke sekolah. Kalau boleh Bu, kami siap mendengar kira-kira Ibu selaku kepala sekolah makna dari kata itu seperti apa? Kata dia Pak, saya tanya, kenapa dia bikin kata macam itu? Saya cuma menyebutkan untuk memberhentikan Cio nih baca kan. Nggak kan bisa kalau ambil memberhentikan, cuman menyambi apa situ aja nyebut Cio nih macam itu apanya kayak. Oke, jadi isinya Bapak Ibu sekalian dari kepala sekolah menyatakan itu anak tersebut tidak diberhentikan. Kayak nggak ada mengucapkan kata berhenti. Kalau sebagai orang awam Pak, apalagi Ibu Nurul kan dibilang tidak berpendidikan kan? Ibu siapa ini? Saya temannya Pak. Jadi Teman. dia minta didampingi saya gitu Pak. Karena beliau takut, bukan takut apa Pak, karena udah trauma, nanti takut ada tekanan gitu. Makanya saya hadir di sini Pak. Bukan sebagai PH ya? Bukan Pak, saya masyarakat biasa Pak.
Jadi itu kan anggapan si Nurul, anaknya tuh karena juga orang awam kan, apalagi kan kami di kampung Pak, kalau udah kata-kata gitu kan, kalau kami di kampung itu artinya anak saya dikeluarkan gitu. Kalau kita yang udah berpengetahuan gitu oh, kan itu Pak. dulu. Itu betul seperti yang disampaikan oleh teman ibu, itu perasaan ibu. Karena ibu, berarti perasaan ibu anak itu sudah dikeluarkan. Iya, sudah dikeluarkan Pak. Ternyata di pihak sekolah Tidak, Katanya. karena surat kalau untuk untuk keluar sekolah itu kan harus ada surat pindah. Jadi sudah saya sampaikan ke sama si Nurul kan, kalau diberhentikan itu harus ada surat pindahnya kata saya. Jadi makanya saya suruh Nurul tanya lagi gitu, mana surat pindahnya gitu kan, cuma dia udah dikeluarkan dari grup. beda ya, keluar sekolah ya. Bukan. Yang kita fokuskan keluar sekolah. Grup apa? Untuk ya, Grup WA sekolah. Grup WA. wali murid ya. Ya. Wali murid Grup tahu. wali murid. Beda-beda ya. Lokasi itu nanti kemana-mana. Nah, itu ya. Jadi Kemarin keluar mana nih, dari WA atau dari sekolah? Gitu. Iya. oke, dan ternyata Pak, dari pihak sekolah tidak mengeluarkan anak tersebut. Sebab komen itu hanya disampaikan oleh guru yang lain rupanya, bukan di social makernya. Iya, Ya. setelah menengok mensos tuh Pak, baru Iya. wali murid guru itu mengangkat di grup. Ya, oke. Jadi kita Bukan maklumi. guru. Oke, silakan Pak. Itu Bu, mohon maaf dulu. Ya, kita perkenalan dulu ini datang udah terlambat, jadi habis itu langsung pulang bocor-bocor itu kan siapa? Mohon maaf Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita hormati pimpinan rapat mediasi Pak Kadis, Pak Kadif, jajaran dari Dinas Dispora, Pak Kasat Reskrim, rekan-rekan kepala sekolah atau guru-guru, wali murid, dan Bapak Ibu semuanya lengkapnya yang hadir di ruangan ini. Perkenalan saya selaku Kasat Intel dan didampingi sama Kasat Reskrim. Tadi dapat perintah langsung dari penunjukan Bapak Kapolres karena beliau dalam ada urusan dan ada juga acara yang mendadak dari supervisi dari Polda Pak. Jadi beliau mewakili kami hadir dalam rangka mediasi. Nah, dalam hal ini sementara gambaran maupun berita ini sudah kemana-mana melalui medsos. Jadi harapan kami Pak Kadis, ini kita kerucutkan aja. Sebenarnya ini barangnya nggak terlalu nggak terlalu rumit kali. Yang ramai itu adalah media sosialnya, sehingga betul-betul gaduh dengan anatomi ataupun dengan bahasa-bahasa yang ada di media sosial. Ada itu pengungkapan di IG, ada itu di TikTok, dan kita kan orang Melayu nih yang harap dengan rasa kekeluargaan, rasa timbang rasa hormat menghormati. Nah ini tidak usah kita cari kali ujungnya nih. Permasalahan benang merahnya udah tahu kita. Ya. Gimana persoalan ini bisa kita selesaikan, yang tadinya bisa sekolah, yang tadinya menerima bantuan ataupun jasa daripada MBG, ini kan manfaat dari MBG bisa menikmati dan yang lain-lainnya. Dan begitu juga orang tua tidak usah gundah gulana gitu kan, yang tadinya keluar kita masukkan lagi gitu. Itu aja sarannya Pak. Iya. Ya. Mungkin itu dulu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatian, dan kita lanjutkan lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nampaknya apa yang saya kira Pak Senter sudah mengarah ke sana juga kan. Jadi klarifikasi awal sudah. Maka tadi tentu kalau pula saya menanyakan motif nanti melangkau Pak Kadif pula ya. Serasa itu ya. Jadi intinya kembali kami jelaskan dari pihak dinas. Ibu Nurul bisa mendengarkan bahwasannya tidak ada pernyataan dari pihak satuan pendidikan ataupun lembaga yang mengeluarkan, dan itu diperkuat oleh teman Ibu Nurul sendiri. Maksudnya kalau mengeluarkan itu ada surat yang dikeluarkan oleh pihak lembaga. Jadi kami bermohon Ibu Nurul cukuplah memikirkan tentang makna tidak perlu diantar lagi, itu bukanlah makna dikeluarkan. Kayak Ibu Nurul ya,
benar. Itu mungkin Pak Kasat tentang masalah ya waduh kita bersama. Kalau masalah porsi MBG ya kami angkat tangan dalam hal ini ya. Ada gawe di masing-masing. Nah, gitu. Gawe kita dinas itu hanya membahas menduduk persoalankan tentang ternyata ungkapan lembaga tidak bermaksud untuk mengeluarkan, dan itu pun di medsos itu kan tidak begitu tajam tentang hal itu. Cuma ada komentar terakhir tadi saya baca dan juga ya itu tadi maklumlah kata orangnya enggak rambut sama hitam tapi pikiran berlain-lain. Nah, itu yang kita saksikan hari ini. Sekali lagi kita tanyakan nih, kan betul tidak dikeluarkan anak itu ya Bu? Enggak, saya tak pernah mengucapkan kata-kata itu. Nah, itu hanya sebatas mungkin rasa saja, dan itu bukan ibu kan? Nah, hanya teman ibu pula. Iya Bu. Jadi itu menurut dari pihak kita sekarang anak ibu itu tidak dikeluarkan dan diperbuat oleh teman ibu sendiri tadi. Tidak ada surat gitu ya. Izin bertanya? Izin bicara? Ya, boleh silakan. Karena ibu bilang tidak dikeluarkan, karena dari situasinya ada seperti ini, anak saya dikeluarkan saja. Soalnya saya trauma, minta pindah. Saya sendiri trauma sebagai orang tua wali murid. Itu gimana tuh Pak Kasat? Kalau dia sendiri tentu dia yang bermohon nanti kan? Bersurat juga. Bersurat ibu nanti ya. Nanti jangan kemana-mana juga. Jadi pihak wartawan mendengar ini. Kata kuncinya bukan sekolah yang mengeluarkan, tapi ibu yang meminta untuk dikeluarkan. Tapi setakat ini ibu akan mengeluarkan sebelum ada hitam atas putih melalui surat permohonan dari ibu. Oke ya? Nah, jadi nanti tidak kemana-mana pula. Nanti persoalannya sebenarnya persoalan masalah pendidikannya kecil aja, kecil. Yang besar yang menurut ibu itu tuh MBG-nya gitu ya. Nah itu aja. Jadi dari pihak kita Dinas Dipora sudah menganggap hal. Kalau kita ambil nih bagian-bagiannya sudah dianggap selesai ini. Tapi di garis bawahi juga karena saya meminta pindah, ya karena saya trauma itu saja. Nah mungkin karena anak saya di situ lagi. Trauma. Dan mungkin anak saya di situ lagi. Mungkin kami berpendapat atau mendengarkan. Kalau masalah trauma mungkin dari psikologi ya, psikisnya. Tapi kami sarankan Bu Aira pada saat sekarang ini itu sudah terjawab. Apa kegundahan, kekhawatiran daripada Bu Nurul sebagai wali dari anak Aira itu tidak ada dilakukan terhadap Ibu Nurul, ya. Bahwasannya sudah dijawab bahwasanya tidak ada mengeluarkan anak dari PAUD dari sekolahnya. Nah, kalau permasalahan itu mungkin ada beberapa pandangan, itu mungkin Bu Nurul beranggapan itu bentuk respek Bu Nurul terhadap pelaksanaan MBG, ya kan? Maka menuangkan di Facebook ya. Nah di Facebook tidak ada maksud lain untuk menyudutkan orang, untuk membuli orang, untuk menyalahkan proses MBG, kan nggak ada niat gitu ya. Berarti kan respect aja, respect bentuk pedulinya dalam pelaksanaan MBG ini. Betul. Nah sekarang ini termasuk anak kita menerima manfaat MBG, kan begitu kan? Nah sebenarnya kan tak ada masalah. Cuman bagaimana kita menanggapi, bagaimana pihak-pihak, ada guru, ada netizen, ada wali murid yang lain menanggapi daripada sikap tadi itu. Nah, sebenarnya nggak ada intimidasi juga, saya lihat di sini, dan tidak, saya rasa tidak usah kita respon juga bahwa saya trauma, nggak ada kita untuk menyalahkan, bentar kita gantian bicaranya, menyalahkan anak, tidak menyalahkan Bu Nurul juga sampai segitu. Hanya respon-respon yang saya anggap di sini terlalu berlebihan itu sebenarnya, sehingga kita mengimbau seharusnya gitu, nggak harus juga itu dengan dalih alasan untuk menarik anak juga. Nanti apa kata orang di luar? Apakah ini tidak kondusif? Apakah ini memang terjadi hal-hal yang jelek? Itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau seandainya kita mau membuka diri dari hati ke hati, dari sekolah pun begitu juga. Mungkin sekolah nanti bicara empat mata dengan guru bisa juga dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi sehingga
hal-hal yang tidak akan terjadi yang lebih kurang lagi, ya bisa kita atasi. Mungkin Dok, silakan. Nah, izin bicara Pak. Hmm. Bapak bilang tadi kan tidak ada intimidasi. Iya. Lalu yang ini dengan kata-kata ini apa yang dimaksudnya Pak? Mohon izin Ya, lagi silakan. bertanya. Silakan. Kepada seluruh orang tua PAUD Melati yang terhormat, semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga di waktu liburan ini. Untuk jatah MBG, kalau tidak mau tidak apa-apa ya, makasih. Dan jangan banyak komen yang tidak jelas di medsos. Kalau tidak tahu nanti bisa menyeret Anda ke jeruji besi alias penjara. Oke, makasih. Untuk yang paham. Yang merasa tolol atau bongak, silakan lanjutkan jarimu mengetik terus sampai nanti bersujud ke yang dimaksud. Wassalam. Yang saya pertanyakan, apa yang dimaksud dengan Jadi itu yang saya jawab tadi, meresponnya itu jangan terlalu kita, yang baik yang dari pihak sekolah, ya kan? Kan pihak sekolah tadi maksud menurut itu kan, ya kan? Jangan terlalu kita over merespon permasalahan yang ada. Apa yang dimaksud mungkin men-share di Facebook itu mungkin tidak sejauh itu pemikiran dari Bu Nurul kan itu, ya kan? Nah, hal itu udah terjadi nih, udah terjadi ya? ya? Baik direspon dari anggota WA ataupun anggota grup yang ada ataupun guru. Nah, inilah yang kita hilangkan. Ini yang kita bedah. Supaya apa? Dapat suatu pemahaman dan suatu kesepakatan yang bisa saling memaafkan. Ya, gitu. Jadi saya begini, kalau kita men-share sesuatu, dan kita harus bisa menerima juga sesuatu gitu ya. Nah, jadi imbal balik, apalagi itu kan umum itu. Ada nggak individu situ tadi? Kan nggak ada, karena Ibu Nurul sendiri aja merasa gitu ya. Iya. Nah itu makanya efeknya itu nggak imbang antara Bu Nurul memposting sesuatu, ternyata terkadang dibalikkan orang, Bu Nurul kok seperti itu. Nah, baper kalau bahasa gitu ya, Tua. Jadi harus tahan mental dulu. Kalau saya posting ini apa efeknya dan saya apa yang saya tahan, kan seperti itu. Kalau enggak, kita aja nanti yang dihidup orang dan kita nggak mau terima kritik orang kan nggak imbang ya. Oleh kawan ini kan bisa pahami apa yang saya sampaikan itu ya. Jadi bermain dunia sosial ini terlepas dari konten dulu, kita sendiri harus paham. Kalau kita rela menyampaikan sesuatu dan kita sanggup menyampaikan sesuatu dan rela juga menerima balikannya itu. Tapi kalau saya ini sudah sebuah ancaman Pak. Itu perspektif gitu, itu perspektif ibu ya. Dari mana pula ibunya, kecuali individu dinyatakan di sana itu kan bahasa umum gitu. Nah, dan kalimat terakhir tadi bagi yang tolol kan itu maksud ibu, itu udah ancaman, itu sebuah harapan. Kalau Ibu Nurul mau merasa melanjutkan, pasti ibu nanti termasuk dalam itu. Tapi kalau ibu santai aja, diam aja, kuatkan batinnya. Sebab ibu kuat batin ibu tadi untuk men-share pertama itu. Berarti kan, maka saya tanyakan tadi, penuh dengan sadar nggak memposting pertama tadi itu? Dorongan dari mana Ibu Nurul memposting itu? Awalnya itu, atau dalam bahasa Pak Polisi ini motifnya apa gitu? Coba apa motifnya kalau boleh kami tahu? Ibu memposting pertama itu, kata apa ini kan hanya terhadap respon positif terhadap ya sudah. Nah, maka yang kedua kita secara psikologi kita harus juga siap gitu. Siap juga menerima, jangan mengkritik orang mau, tak kala kita dikritik. Kalau saya rasa ini pengkritikan Pak. Kalau saya rasakan itu kan saya yang rasa gitu kan, jadi, bukan Nurul gitu. Menurut Tapi kita istilahnya nggak usah kita perlebar. Ring permasalahan yang kita perlebar. Maksud saya tadi itu mari kita selesaikan, sehingga memberikan kenyamanan terhadap anak kita, orang tua dalam proses belajar dan mengajar. Apa-apa yang kegundahan kekhawatiran dari ibu nih, Bu Sinta saya tahu juga dia mempunyai latar belakang juga dia Pak. Iya. Terhadap anaknya, makanya berpengaruh juga terhadap psikologinya sendiri. Makanya ya dengan pengalaman itu ya kita alhamdulillah mereka respon terhadap dunia pendidikan kan begitu. Ya. Nah, ini. Saya sangat merespon Pak. Nah, jadi Makanya saya hadir di sini. imbauan saya itu begitu. Jangan kita perlebar dan perluas permasalahan ini. Kita simpelkan dan kita sederhanakan. Yes.
Saya rasa bisa dipahami ya. Bahwasanya Langsung Pak Kasut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul pimpinan mediasi Pak Karis serta staf. Kemudian yang saya hormati Pak Kasabinda, juga dari sini ada Pak Camat juga, Pak Karis. Kemudian saya hormati juga masing-masing kedua pihak antara sekolah maupun dari pihak orang tua. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rafiq Vietnam. Saya kasat reskrim Polres Kampar. Memang maksud dan tujuan kami di sini karena melihat fenomena yang ada. Karena ini juga merupakan perhatian khusus dari pimpinan kami, yaitu Pak Kapolres. Kenapa tadi kami lagi datang sebenarnya. Lagi datangmu, kemudian dapat informasi bahwa ada kegiatan mediasi di sini, maka kami diperintahkan di sini. Ini saya melihat permasalahan ini permasalahan sepele menurut saya ya. Yang tadinya kecil permasalahannya hingga besar sampai sekarang. Kenapa ini menjadi perhatian publik? Karena memang di sini sudah turun dari pemerintah dalam hal ini dipimpin langsung oleh Pak Kadis. Ini Kadis Pendidikan. Artinya yang mengetahui itu seluruh pendidikan yang ada di kemudian di sini juga hadir dari pihak polisian, Polres Kampar, dan juga dihadiri oleh Pak Camat, Pak Kades, dan juga dari kedua belah pihak. Jadi memang ini menjadi sesuatu perhatian khusus bagi kami. Ya intinya di sini kami cuma berharap bahwa permasalahan yang ada jangan kita besar-besarkan. Ini tadinya mungkin masalah miskomunikasi ya. Dan juga ada kata-kata yang kita tersinggungan ya, baik itu mungkin tidak sengaja dikeluarkan oleh pihak sekolah. Kenapa saya bilang ya, karena kan tidak berkepentingan di sana. Mungkin kita tidak mengetahui siapa yang ada komen, bisa saja guru, bisa siapa, tapi kan kita mengetahui bahwa setiap orang kan beda-beda karakternya. Ada yang karakternya santai, kemudian ada juga karakternya yang terpancing, ya kan. Nah, jadi saya rasa izin ini dari Ibu Nurul ya, Ibu Sinta juga yang mewakili dari sekolah. Kita di sini datang untuk memediasi, artinya mencari win-win solution. Kenapa? Karena ke depan dengan harapan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Dan tadinya hanya permasalahan kecil hingga meluas sampai kemana-mana. Kita malu karena kok permasalahan ini sampai ke mana-mana gitu. Ya, udah nasional Pak. Udah nasional. Dan tersorot kita, Kampar kok seperti ini. Artinya kan kita sendiri sebagai warga masyarakat Kampar kan juga malu. Saya di sini Ibu, kebetulan di sisi saya masih juga orang Kampar. Saya baru 8 bulan di sini. Jadi saya mengetahui bagaimana karakter dari orang Kampar sendiri. Yang saya mengetahui Kampar ini kan memang sebagai nikah ya, kedua setelah Aceh. Kalau memang suami nikah artinya mengedepankan masalah hal-hal keagamaan dan juga mengedepankan rasa kekeluargaan. Apa ada permasalahan segera kita selesaikan. Jadi kalau saya rasa kalau memang niat trauma itu pasti ada, ya itu memang ditimbulkan ada permasalahan sebelumnya, ada sebab dan ada akibat. Namun di sisi lain kita harus mengedepankan posisi anak juga, karena ini kan udah kepalangan viral ya, viral di mana-mana. Artinya ayo kita perbaiki lagi. Mungkin dengan cara komunikasi yang tidak baik sebelumnya kita perbaiki lagi. Bagaimana nanti menghadapi baik itu dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua, ya kan? Saling berkomunikasi saja dengan baik. Apa jadinya memang nanti kalau seandainya nanti anak keluar, ya kan? Nanti kan makan menjadi lebih besar ya. Nah kemudian ini di hadapan kita ini kan para petinggi semua yang membidangi masalah pendidikan, khususnya di wilayah Kampar. Nanti anak-anak bisa kita perhatikan khusus ya. Apabila memang tidak ada perubahan seperti apa, mungkin kita akan mengambil sikap. Jadi saya rasa untuk demi kebaikan kita bersama, saya juga tidak ada hubungan apa-apa ya. Artinya kita di sini baru kenal. Saya juga bukan saudara juga, bukan keluarga bukan. Artinya inilah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini biar ada titik tengahnya. Karena kita di sini kan hanya mencari solusi, bukan mencari masalah semakin besar. Kita mencari ada solusi dan mungkin bisa diperbaiki dari pihak sekolah, ya kan?
apa dari harapan dari orang tua murid bisa kita perbaiki bersama. Ya. Intinya kita cari solusi yang terbaik saja. Cari solusi yang terbaik. Pokoknya kami mendukung. Kalau memang nanti ibu kurang merasa puas atau nanti yang apa, kita pun di kepolisian kan semuanya harus ada bukti ya, ada bukti segala macam. Kami dengan harapan saya, karena ini permasalahannya seperti ini, jangan kita berbesar. Jangan kita berbesar, kita ingat anak kita masa depannya masih panjang, artinya masih di usia tahun ini kan masih panjang nih. Setelah tahun nanti sekolahnya mana, SD-nya, SMP-nya. Ini hanya masalah miskomunikasi saja. Dengan cara berkomunikasi yang saya rasa masih kurang, masih kurang yang tata bahasa, memperkirakan apa namanya efek kedepannya tidak dipikirkan. Ya. Ini bisa kita perbaiki dan bisa kita jadikan pengalaman. Ya, tidak ada orang yang sempurna, namun dengan kesalahan ini kita akan menjadi lebih baik. Mungkin itu dengan kami memang khusus ditunjuk oleh Pak Kapolres, Kasat Intel dan Kasat Reskrim untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya harap ini saya mohon Ibu Nurul, Ibu Sinta juga melunakkan emosi sedikit dan egonya belumkan egonya, karena kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak supaya anak-anak bisa sekolah ya, kemudian bisa melanjutkan pendidikannya ke depan. Jadi itu Pak Pimpinan Komisi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasat. Oke, sama-sama kita mendengarkan tadi. Itu ternyata poinnya bukan hanya dirasa ya, bukan fakta yang bisa ditengok dan dipegang barangnya itu. Oke, baik kalau itu intinya sebenarnya anak kan tidak tahu apa sih sebenarnya. Ya maka saya berharap jangan sampai anak pula itu ikut merasakan. Cukuplah dia orang suci, orang murni, nggak apa-apa dia ikut disertakan. Kalau kita keluarkan dari sekolah umpamanya itu kan terikut dia, sayang kita dengan anak itu. Cukuplah kita yang dewasa ini aja yang terlibat dalam hal ini, dan itu pun rupanya kan hanya dalam tanda petik rasa yang bisa kita hilangkan. Dan oleh sebab itu kehadiran kita di sini intinya tadi itu dari awal sudah saya sampaikan, ternyata besarnya itu besar bukan di fakta, tapi besarnya di rasa. Kalau rasa itu kata orang tua, yang besar bisa diperkecil, yang kecil bisa dihabisi, ya. Nah, tapi kalau kita ikutkan juga nanti gitu, itu kan bisa yang kecil bisa besar, yang besar bisa meledak gitu ya. Nah, kita pikirkan adalah anak, gitu. Anak. Kecuali masalah itu di anak, nah, itu lain lagi. Jadi kita masa kalau kata orang gajah yang berkelahi, pelandu yang kena injak, padahal nggak salah apa-apa anak gitu. Jadi harapan kami menurut pernyataan pertama adalah pihak sekolah tidak mengeluarkan. Oke. Yang kedua, ibu beralaskan karena ibu trauma, berarti kan ibu mengikut sertakan anak gitu. Dengan alasan ancaman, dan itu kan saya rasa yang tadi makanya dalam kata Pak Kasat tadi itu tata krama dalam berkomunikasi. Nah, jadi itu saja. Tentu benangnya udah nampak nih ya. Dan nampak pertama sekali pihak sekolah sekali lagi tidak ada niat untuk mengeluarkan, dan itu bukan dari bahasa manajernya. Itu hanya bahasa teman guru di sana gitu ya. Tapi kalau dari lisan ibunya ya kita lain lagi ceritanya ya. Itu ataupun atas izin ibu ini kalau itu lain lagi cerita, tapi itu hanya mungkin komunikasi biasa saja ya, atas dorongan mungkin emosi sesaat saja gitu ya, dan itu pun tak ada menyebutkan nama identitas pun ada di sana, hanya berlaku untuk umum gitu. Tentu ya kalau kita berlapangan itu walaupun saya kira-kira deh kayak gitu ibaratnya, kalau kita kembangkan nanti kembali ke Gunung juga ada nggak di situ mengatakan nama orang kan tidak gitu ya. Jadi saya berharap cukuplah dengan fokus yang Gunung tentang menyelamatkan anak gitu, menyelamatkan anak gitu ya. Semestinya rezeki yang ada masa menjadi malapetaka buat anak kita kan mungkin gitu ya. Nah, selama ini kita tidak ada dapat rezeki, aman-aman saja tidak dapat rezeki kan itu. Jadi dari aspek pendidikan anak kami sudah mendapatkan kesimpulan dari pihak sekolah bahwasanya tidak mengeluarkan, dan kemudian kami berharap kepada Bu Nurul bermohon supaya nanti tidak melebar kemana-mana
kan tidak anaknya yang bermasalah. Nah, jadi ibu berkewajiban nanti melayani dengan baik kan? Tidak ada bedakan anak. Siap. Jadi itu nampaknya dari pihak kita orang dinas Bu Nurul sangat berharap sekali gitu ya. Nah, permasalahan Ibu Nurul dengan pihak MBG itu lain lagi. Kalau memang itu Ibu anggap bermasalah, kami angkat tangan ya di situ ya. Nah, jangan campurkan kami. Walaupun kami yang mediasi, yang inti mediasi itu adalah tentang penyelamatan pendidikan sang anak kita, karena di situ sudah ada dalam peraturannya wajib belajar 13 tahun. Bagaimana perkembangan nanti, bagaimana situasi di sana, memang harus kami juga ada perubahan ya. Kami harapnya perubahan ini, karena ini kan satu teguran juga bagi kami kan. Ya saya paham bagaimana kabar itu saya paham. Tidak apa-apa, keluarkan aja. Izin bicara. Iya. Anak saya tetap saya sekolahkan, tetapi saya tidak mau di tempat itu lagi, itu saja. Boleh dong saya merasakan ketakutan itu hak saya kan. Soalnya yang di situ berpower gitu, sedangkan saya hanya boleh kata kasarnya orang miskin, hanya orang miskin. Mohon maaf kata kasarnya. Itu saja yang saya rasakan untuk saat ini. Nanti dulu saya mengharapkan kalau kami memaksa untuk menyekolahkan di sana untuk bertahan dulu, mungkin juga tidak bisa kan. Namun satu permintaan kami, kalau seandainya toh Nurul menarik anaknya dari PAUD yang sudah sekarang, kami tidak berharap ada persoalan lain di balik itu. Tidak akan saya persoalkan. Jangan nanti kekhawatiran kami. Ini kan kalau untuk keamanan kan polisi lah ini ya kan. Ibu bermedsos, ibu mencurahkan perasaan ke dunia maya yang akan sedunia, sejagat dunia yang akan melihat, sehingga orang yang asumsi ibu tidak terselamatkan. Apalagi sekarang sudah hadir polisi. Itu yang kami khawatirkan. Makanya Bu Nurul juga paham dengan keberadaan kami di sini, dengan kehadiran kami di sini. Kita fasilitasi mediasi ini untuk mencari ya solusinya, sehingga tidak mempunyai dampak negatif baik terhadap pemangku kepentingan Bapak Kadis, ya kan? Kami pemangku kepentingan dari keamanan dan semuanya. Pak Camat itu pemerintahan segala macam, itu harus kita lakukan. Jangan kita mengedepankan pendapat kita sendiri, kebenaran kita sendiri, ataupun ya mama ego kita, ego sektoral kita. Kita ini kan maba bermasyarakat, berbeda. Inilah ya, nak semata-mata satu orang rakyat, satu orang keluarga, satu orang ibu langsung berkata kepada Pak Prabowo, seolah kita tidak mampu di sini. Itu kesannya Ibu bawa, yang Ibu pesan yang Ibu sampaikan itu kesannya di sini. Itu ya yang memperkeruh atau tidak baikkan, tidak baik-baik saja ada orang itu yang kita khawatirkan. Itu apa saya saran dari ibu saya. Jadi Bu Nurul, anggapan Bu Nurul tadi itu mohon maaf juga kami. Jangan juga kita mengatakan nanti marah Allah, nanti kita ini semuanya orang kaya nih. Kalau ukuran harta itu titipan mah. Jangan lagi duduk di medsos itu mengatakan saya miskin, itu doa malah takut kami itu. Ya, mohon saya Bu Nurul. Yang kalau kita bagus itu. Nah, itu tuh kita sendiri yang minta tuh artinya diumumkan pula tuh. Kan tidak bagus itu. Oke, jadi mohon maaf kami kepada Bu Nurul, kalau bisa janganlah diperpanjang lagi tanda petik tentang masalah mengeluarkan anak itu, ya. Kalau bisa di situ saja. Nanti kalau memang pandangan Bu Nurul berbeda, umpamanya nggak bisa juga lagi tahan, berarti saya lah umpamanya satu orang tua itu berharap janganlah kita seret itu aja lah. Anak itu nggak ngerti apa-apa tentang kehidupan orang tua, dia nyaman. Kecuali kalau dia ibu pokoknya memang sempat terjadi
viralisasi di wilayah Kecamatan Kampar, yang mana salah seorang dari masyarakat kami memposting sesuatu yang belum dicari kebenaran. Di situ ada misinformasi tentang pengetahuan MBG. Kita nggak usah berlarut-larut mencari siapa benar, siapa salah. Kita di sini sama-sama mencari solusi tentang permasalahan, dan di sini yang kami jadi sorotan adalah anak. Perhatian kita tertuju pada anak yang sekarang menempuh pendidikan di PAUD Melati, yaitu PAUD yang berada di desa Tanah Baru, Kecamatan Kampar. Kebetulan Pak Desa hadir sebagai ibaratnya penanggung jawab dari PAUD tersebut. Nah, tadi kami memang berharap permasalahan ini dapat kita selesaikan secara kekeluargaan, yang mana hasil investigasi kami kemarin bahwa guru yang berkomunikasi dengan orang tua korban masih ada hubungan saudara. Mungkin karena kedekatan hubungan saudara tadi sehingga keluarlah bahasa-bahasa yang kalau kita lihat dari orang awam, terutama kayak bapak ibu yang bukan orang dari daerah Kampar, untuk kata-kata kasar. Tapi kalau untuk kita di daerah dengan kedekatan, apalagi bersaudara, mungkin bahasa-bahasa kasar tadi itu adalah bahasa-bahasa akhlak. Mungkin ketika dalam kondisi emosional, bahasa-bahasa kasar tadi dianggap sebagai bahasa yang dapat menyenggol perasaan dan hati seseorang. Nah, jadi kita nggak usah cari siapa benar siapa salah, dan solusinya terkait permasalahan anak ibu tadi. Kalau misalnya Ananda tadi masih melanjutkan sekolah di Fatmawati, kami dari kecamatan tentunya nggak akan diam begitu saja. Pasti kami memantau kondisi dari Ananda kita, karena masa depan daerah kita, negara kita ada di tangan anak-anak kita ke depannya. Tapi kalau memang permintaan ibu untuk memindahkan Ananda tadi ke sekolah lain, itu hak dari keluarga. Tapi kami berharap agar tidak terjadi permasalahan atau menjadi penambah masalah tentang postingan-postingan yang ada di berseliweran di media sosial, yang nanti jadi bahasa-bahasa yang tidak baik, sehingga kita sudah dikenal di nasional, tapi bukan dikenal sebagai yang baik, tapi dikenal sebagai permasalahan. Akhirnya sudah dikenal. Kebetulan saya juga punya beberapa teman di daerah lain, di Pulau Jawa maupun di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, mengirim postingan screenshotan postingan ibu ke saya, dan mereka tahu saya adalah camat Kampar, yang mana ibu kotanya itu di Akiris. Alhamdulillah kemarin saya mencari investigasi dan pihak dari Korwil MBG tadi malam sudah mendatangi ibu ya, menjelaskan tentang informasi yang selama ini tidak ibu ketahui. Bahkan saya sendiri juga sebagai Satgas masih minim tentang informasi terkait tentang MBG. Alhamdulillah dengan permasalahan ini saya mulai belajar kembali, saya mencari aturan-aturan yang ada, dan saya sudah mendapati aturan tersebut berapa kesalahan dan berapa nilai gizi untuk anak-anak. Dan saya juga sudah meminta kepada pihak dapur untuk menyampaikan terkait masalah kemarin, besaran harga dan kandungan nilai gizinya juga. Mungkin itu aja dari kami. Pikiran rapat. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Yang kedua Pak Camat sudah menyampaikan juga tadi sudah mulai mengacu ke masalah MBG-nya, gitu ya. Supaya kita perlu juga ini kesempatan dikasih Tuhan untuk kita belajar nih, mumpung pihak Korwil MBG-nya ada juga di sini. Nah, jadi pihak Korwil silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Argon Gusto, saya dalam Korwil bagian dari Kabupaten Kampar. Mohon maaf Pak Camat, sekali lagi mungkin tadi malam karena saya pun dapat desakan dari pimpinan, saya pulang dari Jakarta, langsung saya ke rumah ibu itu, ke rumah ibu Nurul.
Bukan, itu bukan rumah saya. Oh, bukan rumah ibu ya? Bukan. Tapi kita jumpa malam itu ya, Bu? Iya, memang jumpa, Kita betul. jumpa malam ini langsung karena saya di mediasi kemarin. Sudah saya sampaikan, Pak. Jadi kita itu paketnya bukan 5 hari, tetapi 3 hari untuk makanan kering, ya Bu ya. Hari Senin kita basah, kemudian Selasa, Rabu, dan Sabtu itu kering. Makannya 3 hari langsung di rapel. Jadi apa yang kami lakukan itu memang sudah sesuai dengan standarnya. Walaupun nanti bahasanya, oh kami hanya menerima kacang tojin. Kacang tojin itu ada di kandungannya apa gitu. Semuanya sudah dibuat sama ahli gizinya, semuanya itu. Dan yang dikhawatirkan masyarakat adalah uang yang 8.000 ini dengan nilai yang diberikan itu tidak sebanding. Nah, kita itu adalah budgetnya at cost. At cost ini artinya kalau kita nilai itu tidak sampai 8.000, misalnya hari itu 7.250, maka ada 750 yang tidak terpakai, itu ada tetap di rekening virtual atau masih di rekening penampungan kita. Jadi itu tidak muap kemana-mana. Nah, yang dikhawatirkan masyarakat itu adalah memang kami terima kritik dari rakyat, karena memang nanti takutnya uang itu korupsi dan lain-lain. Jadi kami sudah jelaskan juga, sehingga saya berharapnya sih masalah ini sudah dimengerti. Dan maksud saya kami kembali di sini, saya pun sudah ditekan dari sana sini sama pimpinan. Yang paling saya nanti minta surat pernyataan atau video klarifikasi dari semua. Tidak ada niat dari kami MBG ini untuk mengarah atau membawa ibu ke ranah hukum atau apa, tidak ada. Tapi yang jelas bagi kami adalah karena ini adalah dunia sosial, dunia medsos ini Bu, itu sangat dahsyat. Yang tidak benar aja bisa jadi benar ini sekarang. Nah, itu yang jadi berbahaya di sini. Apalagi kita tahu akun ibu adalah akun biru, tentang biru itu masalah saya kan. Jadi kami pun tidak ingin memperpanjang masalah ini. Yang diinginkan adalah dari pimpinan kita tidak ada namanya program pemerintah untuk menjatuhkan masyarakat. Kami ini pelayan publik, siap kami dikritik, siap kami diberikan saran, tetapi kami minta memberikannya itu yang langsung ke kami, jangan ke media sosial, karena dampaknya itu tidak baik. Kami klarifikasi pun dengan ibu centang biru, kami tidak centang biru, tidak ada gunanya. Nah, jadi sekarang saya minta kepada ibu nanti, apalagi dari semua pimpinan rapat dan bapak ibu yang ada di sini, semuanya sudah jelas, lagi dari kepala sekolah tidak ada pemberhentian dari siswa, maka kami berharap kita itu legowo, berpikir cerdas untuk anak kita. Program MBG ini untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan memberhentikan anak dari sekolah. Kami siap menerima kritik dan saran, tetapi sarannya langsung ke kami, jangan ke media sosial, karena takutnya nanti data yang tidak valid akan jadi bumerang. Itu yang kami tidak inginkan. Tapi kalau kami pun di SPPG itu, Bapak Pimpinan Pak, kami menerima ibu-ibu yang ingin berkonsultasi tentang gizi. Makanya di hari libur ini kemarin 25-26 dapur itu tak operasional. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang bertanya tentang gizi kemana, boleh langsung ke dapur. Ya mungkin kami akui juga kekurangan kami, mohon maaf untuk media sosial kami kurang, tapi ini menjadi catatan bagi kami. Mungkin kedepannya saya tadi malam diskusi sama Pak Camat, di sini di Kampar TikTok, Facebook, sama Instagram ya. Kami nanti akan coba buatkan juga. Jadi menu dapur kami Kampar ini nanti setiap harinya ada di flyer di situ. Mungkin itu masukan bagi kami juga. Ya, kami mohon maaf jika kami tidak bisa memuaskan hati dari wali murid khususnya untuk ibu, karena mungkin menu yang disajikan sama dapur kami itu tidak sesuai ekspektasi, tapi itu sesuai dengan anggaran dan SOP yang dikeluarkan oleh ahli gizi, oleh kami. Mungkin itu dari saya. Baik Pak, terima kasih. Pak, yang semalam Nurul berkata kalau yang di positifnya mana? Yang ini? Yang ini? Siapa yang berkata kalau dibawa ke hukum ini bisa dipidana?
Yang Itu mana? siapa ya? Yang mana? Bapak semalam berjumpa dengan Bu Nurul berapa orang? 3 orang. Banyak. Jadi ada salah satu dari rekan Bapak yang berkata sama si Nurul, katanya postingan yang ini bisa dipidanakan. Jadi semalam kebetulan saya telat tidur, saya ditelepon dia nangis-nangis nih Pak. Semalam Bapak sendiri tahu saya nangis-nangis nangis-nangis semalam sama saya, Kak saya drop kenapa, kata saya kan. Saya dibilang kalau postingan yang ini bisa dipidana katanya. Jadi Ibu boleh bacakan postingannya, Bu? jatah seharusnya 40.000 untuk 5 hari yang dapat baca ini. Ngerti bahasa Bapak? Iya. Saya nggak bawa. Jatah seharusnya 40.000 untuk 5 hari yang dapat di porsi kecil kan 8.000. Yang sampai 80.000, yang maksudnya 80.000 kok yang 3 bungkus tadi. Sisanya, ya sebagai tahun kan? Sisanya 22.000 ontah tak sampang ke mano gak itu baru 1 murid. Kalau dikali 1.000 anak menyala dompet koruptor. Jadi mohon maaf Pak Kasat, itu bisa dikategorikan apa enggak? Maksudnya kan karena begini Bu, Ibu berbicara berarti memiliki bukti. Iya kan? Iya. Ibu berbicara itu gini Bu, kami hanya memberikan menu kering 3 hari, menu basah 4. Itu sudah ada di juknis kami. Jadi Ibu jangan membuat pernyataan yang Ibu belum ada faktanya. Kami bekerja itu pakai juknis Bu. Dan kami bekerja tidak pula asal sembarangan. Kami semua ada aturan. Jadi makanya Ibu bilang 40.000 itu kami bingung dari mana hitungannya, hitungan 5 hari sementara kami berikannya itu hanya 3 hari mengkering. Dari situ aja kita sudah tidak sama sudut pandang. Itu pertama. Yang kedua, Ibu menafsir itu 6.000. Sementara saya tanya sama akuntan kami, itu nilainya itu adalah 7.250. Oke, dari menu yang mereka keluarkan pada saat produksi hari itu. Maka sisa uang yang 750 itu tetap ada di rekening, bukan langsung ke pemilik dapur. Jadi maksud saya begini, kita samakan dulu sudut pandang kita. Ibu membuat postingan seperti itu, ya menyala koruptor yang mana? Ini bukan postingan izin Pak ya, Iya. ini komentar. Iya, komentar itu kan di postingan Iya. Ibu, bukan di apa? Iya, bisa tapi di- kan ah. bukan di postingan awal gitu. Iya, jadi maksudnya begini, kita kan berbicara itu pakai fakta, pakai data, Iya. ya kan? Makan tadi malam saya bilang, Ibu, saya nanti akan berkoordinasi lagi. Tapi setahu saya, namanya kita diberhentikan dari sekolah harus ada suratnya. Iya. Sementara kan surat belum ada diterima Iya, dan betul. tadi Ibu Kepala Sekolah bilang tidak ada. Jadi maksud saya tadi itu Bu, kalau Ibu mempermasalahkan postingan itu, coba kita tanya sama Pak Kasat. Bahasa Ibu tadi itu sesuai data dan fakta nggak kalau misalnya kita? Nah, kan begitu. Tapi kita nggak mau perpanjang ini Bu, kita nggak mau perpanjang. Udah, kami pengennya kita itu anak ini tetap sekolah pertama. Yang kedua, evaluasi bagi kami, bagi dapur kami akan coba berinovasi lagi ahli gizinya. Kan begitu. Tidak ada niat yang aneh-aneh. Dan malam tadi pun saya datang, saya udah langsung kita selesaikan, tidak ada lagi. Ya memang kan saya buat klarifikasi dekat Ibu video yang menyatakan ini salah fatal. Mungkin itu, mungkin bisa dibantu dulu Pak masalah videonya Pak, postingannya. Baik, terima kasih. Nampaknya pernyataan Bapak tadi berarti video klarifikasi sudah Dari Ibu ini belum, cuman saya mengklarifikasi bahwasanya ini kesalahpahaman. Yang Ibu ini bilang 5 hari, kami bilang itu adalah 3 hari. Nah, itu aja. Tapi dari Ibu Nurul tidak ada berbicara karena dia posisinya nangis saja. Nah, cuman saya kan tidak ingin apa gimana kan, tapi yang harapan kami lagi tadi malam saya ditelepon dari Jakarta malam tadi di depan Pak Camat jam 2 pagi, saya pun udah jantungan juga ya kan. Nah, jadi gimana kan? Kalau saya nggak ada jadi masalah Bu, ini memang risiko kami Dia nangis bekerja. semalam itu karena statement yang tadi. Iya, makanya begini Bu, mohon maaf. Iya. Begitu Ibu berkomen seperti kata pimpinan rapat, begitu Ibu di media sosial, Ibu harus siap tanggung jawab terhadap apa yang Ibu tulis.
Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, kita berpikir dulu. Ya, saya bukan intimidasi, Iya. cuma ini yang saya Betul. rasakan. Makanya saya tidak pernah membuat komen atau status saya yang sehingga nanti membuat malapetaka bagi saya. Contoh, pada saat saya di dapur itu, saya misalnya lagi makan, tidak menggunakan APD, kemudian saya posting, saya akan kena. Kenapa? Karena standar masuk dapur itu ada masing-masingnya gitu. Sementara kita yang tidak ada data, tidak ada fakta, memposting, inilah yang jadi bumerang. Ya, Ini jadi bumerang. Tapi itu bisa menjadi tekanan bagi Ibu Nurul. Makanya tadi seperti kata pimpinan rapat tadi, Iya. sebelum melakukan itu kita berdiskusi dulu. Memang Ibu Nurul bilang saya sudah WA Pak sama Ibu ini, Bu Nur Beido. Ya saya sekarang bertanya, Ibu ini siapa? Karena di dalam administrasi kami, setahu kami yang memiliki dapur itu adalah Pak Muhammad Nasrullah. Nah, itu ya di dalam dapur itu ya Bu ya. Jadi tidak ada nama-nama yang Ibu katakan ini, tapi saya tidak tahu apakah ada saham di dalam itu, kita nggak tahu, ya kan? Cuman secara administrasinya yang saya ketahui itu, jadi tidak ada saya pengen Bu, pengen menekan Ibu tidak, cuman yang saya berharap ada video klarifikasi dari ini juga, permohonan maaf kami semuanya, semua nih kita ke para pejabat, pimpinan rapat dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas di sini, bahwasanya tidak ada unsur pengen menjatuhkan sesuatu atau mengklarifikasi udah ini kesalahpahaman. Tapi kalau misal Ibu masih berkeras 5 hari juga, boleh tanya Bu, se-Indonesia kami tidak ada 5 hari. Se-Indonesia nih loh, nggak usah se-Indonesia Bu, sekampar aja Ibu tanya nih. Karena perintah saya sudah jelas ke mereka dan kami bekerja itu sesuai aturan. Ini kita kerjakan Senin kasih menunya menu basah, kemudian Selasa, Rabu menu kering, kemudian Sabtu menu kering. Udah habis cerita. Nah, jadi begitu. Boleh bukan hanya dapur ini aja. Kalau mau dicek boleh, tapi nanti kalau kita sudah bermain data, Ibu siapa nanti mempertanggungjawabkan itu? Kan tidak. Jadinya kan permasalahannya jadi panjang. Ya udah kita sama-sama cooling down gitu loh. Sama-sama cooling down. Sayang kan Ibu udah berapa hari kayak begini. Bapak Ibu ini diteruskan dari pimpinan di atas, ya kan? Saya pun ya kalau kami udah biasa berteruskan itu kami udah biasa. Cuman maksudnya itu anak kita yang kita pikirkan, masa depannya masih panjang. Baru PAUD, berapa tahun Bu? 4 tahun. 4 tahun. Umur 4 tahun lah kita, masih panjang. Mungkin itu aja cukup Ya. Tapi yang kita garis bawahi, sebenarnya apa udah takut tentang masalah ungkapan berat teman kita akan diadukan, ternyata akan bisa Pak klarifikasi tidak akan terjadi. Yang penting Ya. juga bikin Semalam itu Pak, saya nggak tahu gimana kronologinya ya. Cuma semalam itu saya kaget gitu, dia nangis-nangis gitu. Jadi makanya saya Bu, tanya ke ini Bapak aja, langsung. stop aja ya. Ini Stop tuh aja. makanya ini pimpinan. Jadi begini Bu, makanya saya kaget yang malam tadi kok nggak ada datang kemari. Malam tadi itu kan banyak juga kan, ada wartawan juga, Bapak itu ada dari Ormas, ada dari LSM, ada apa. Jadi saya paham penggiringan ini kemana. Tapi saya juga pengen loh, kita ini program pemerintah, bukan program main-main nih Bu. Yang kami beri makan ini adalah manusia, bukan main-main kami bekerja. Resikonya itu bukan kecil bagi kami. Kami pun dilatih, dididik untuk kayak begini gitu loh, bukan main-main, bukan tiba-tiba kamu bisa masuk ke JPG mah. Nah ada kayak gitu, kami ada proses semuanya. Dan yang membuat gizi pun mereka sekolah gizi 4 tahun lebih dia sarjana. Saya aja kalau ditanya tentang ini mungkin saya nggak sepaham dari orang ahli gizi karena sudah ada bidang masing-masing. Jadi saya mohon sekali lagi, mungkin saya mohon maaf kalau nada saya agak tinggi sedikit, tapi saya minta ayo kita melindungi semuanya. Kenapa kita berpikir positif kepada anak kita. Kritikan Ibu, masukan Ibu kami terima Ibu. Mungkin kurang sosialisasi dari kami, dari BGN kepada sekolah, kepada wali murid, sehingga di situ terjadi miskomunikasi. Makanya tadi saya bilang minta video klarifikasi adalah kesalahpahaman. Nah, kan itu bukan ada niat
membodoh-bodohi masyarakat tidak ada di sini. Kami memang tetap 3. Kalau ibu paksakan 5 kami pun bingung. Tapi kalau minta ibu ingin diperhatikan khusus untuk anak ibu, saya akan ajukan surat pada pimpinan kami. Tidak ada masalah seperti itu gitu. Khusus anak ibu ya. Tapi kalau kami membuatkan yang lain, kami mohon maaf kami tidak bisa. Jadi mungkin itu aja pimpinan. Yang gimana Pak? Yang katanya tadi pidana gitu ya? Siap. Enggak kan? Dia rombongan rombongannya Bang Ibu. Yang datang semalam. Siapa kira-kira? Yang mana? Yang mana kira-kira? Ada faktanya gitu ya. Kan itu hanya ucapan ya. Iya, ucapan. Enggak ada tulisnya enggak ada. Tulis. Enggak, oke, baik. Kalau seperti itu, sekarang dari pihak Bapak ini menyampaikan tidak akan mungkin dan tadi saya sudah tanya, tidak akan menangkap ke sana, tidak ada niat ke sana. Gimana Bu Nurul? Bu Sinta gimana? Tidak ada niat kami Bu, kami hanya pengen mengklarifikasi karena ini sebenarnya Bu apa ya Bu ya kalau saya bilangnya masalahnya ini adalah masalah miskomunikasi dan tidak pahamnya tentang program kami. Kami mohon maaf kalau memang kami kurang sosialisasi ke bawah, itu jadi introspeksi kami. Tapi kami tidak ada niat. Saya datang pun malam itu bukan berarti saya mau menyerang, tidak. Kita hanya pengen langsung karena sudah tidak bisa saya bendung gitu loh. Tidak juga bisa bendung karena dari sini meneruskan akhirnya viral ini yang kita jaga. Nah, kami tidak ada niat untuk ada apa-apa terhadap ibu, terhadap keluarga, tidak ada. Yang jelas kami pengen kita ini sudah anak-anak kita yang kita pikirkan lagi. Mungkin itu. Oke, sekali lagi Bu Sinta udah bisa dipahami ya. Berarti habis ya, kata-kata pidana itu tidak ada ya. Sepakat ya? Sip. Jadi alhamdulillah ibarat sampan udah ke tepi ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kita hilangkan yang besar, kita perkecil, yang kecil kita hilangkan. Maka oleh sebab itu sebelum kita publis nih, kira-kira ada nggak lagi Bu Sinta yang perlu diklarifikasi? Kalau saya tergantung orang tua, soalnya saya kan hanya menemani Pak, gitu. Langsung ke Bu Nurul langsung. Gimana, Bu Saya Nurul? hanya menemani di sini posisinya. Ada lagi kerisauannya? Hal-hal yang lain ternyata masalah pidana tidak ada, kosong, zong. Apalagi yang menjadi soalan sekarang? Tidak ada tuntutan apa-apa, yang kata sujud-sujud itu tidak ada gitu. Ada yang jadi masalah lagi yang terbebat di pikirannya? Sampaikan aja. Hah? Sulit sekali mengungkapkan dengan kata-kata. Kalau macam itu Bu, nanti yang kita khawatirkan ibu memposting lagi. Memposting lagi, oke, saya jamin tidak. Saya jaminkan tidak ada lagi untuk memposting ya terkait ini ya. Tidak akan saya jamin. Karena kan seperti yang disampaikan sama apa namanya kemarin itu, Pak, ada nggak orang untuk bertanya atau gimana? Ya saya bilang setiap orang itu memiliki, tidak ada dilarang hak berbicara dan hak bertanya. Cuman kalau bisa posisinya atau tepat di tempatnya. Ya Pak. Itu kalau membuat tim MBG assessment itu ada larangannya, ada Nggak ada. Cuma sesuai fakta Pak. Harus sesuai fakta. Kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi, misal begini nih, Bapak di dalam itu tuh mengetahui terjadi kecurangan. Contoh misalnya di dalam ini kita berasumsi ya, contoh ya dengan nomor sekian. Kemudian setelah ditengok pagu anggarannya sekian dan kemudian uang dari negara ini hilangnya sekian, nah, mungkin bisa itu nanti kita bawa ke ranah yang berwajib. Tapi kalau hanya sebuah ucapan yang tidak ada dasar bukti dan faktanya, saya mohon maaf, tolong jangan kita bermain api, kan begitu bahasanya. Jadinya semua Bapak Ibu di sini pun jadi terlibat Bu. Jadi bukan kami menolak disibukkan, tidak, kami pelayan publik nih Bapak Ibu, kami pelayan publik. Jadi apapun yang terjadi tetap kami akan terima masukan, kritik dan saran. Tetapi yang tidak bisa kami terima adalah mengkritik tanpa fakta dan tanpa bukti. Itu aja. Ya kami sudah sesuai aturan, tapi ibu memasak dengan aturan ibu, ya bingung. Untuk menandatangani juknis itu bukan anak kemarin sore. Bapak-bapak pimpinan di sana tuh ada kualifikasinya, pimpinan kita.
gitu. Jadi tidak bisa kami memberikan apa dengan semua ibu. Tapi kalau ibu bermohon ke kami, saya akan coba ajukan kepada pimpinan untuk memperhatikan anak ibu lebih daripada yang lain. Kan begitu solusinya. Tapi saya minta sekali lagi, tidak ada niat untuk mendesak ibu. MBG sudah selesai dari malam, kita sudah semua bermaaf-maafan, sudah paham semua. Yang diminta sekarang kita rapat ini adalah gimana supaya anak ibu tetap sekolah, dan alhamdulillah ibu kepala sekolah membilang tidak ada ibu ya niat untuk diberhentikan, dan harapan saya jangan ibu bahasa statementnya seperti tadi mau pindahkan, karena itu akan memicu konflik yang baru. Nah, tapi kalau nanti ternyata proses berjalan seperti kata Pak Kasat tadi, oh ternyata ibu anak ibu diasingkan atau gimana, baru nanti kita akan proses selanjutnya. Bukan ingin oh ini kan tadi malam sudah disampaikan, tenang Bu, yang penting ini kita semua bisa berdiskusi, semua dengan kepala dingin, hati yang cerah, tidak ada orang power itu Bu. Ibu bilang orang power itu nanti kalau misalnya kita artikulasikan lain itu berbeda. Pak Kasat punya power, Pak pimpinan punya power. Jadi jangan, maksud saya itu kita berstatement lagi, kita fokus ke anak kita sekarang. Jadi kita tolong, kita fokus ke anak kita. Jangan kita melebar lagi, kita tolong tes. Mungkin itu pimpinan. Oleh kita semua dan guru tentu berharap kita betul-betul bisa memahami, dan dia udah janji tadi alhamdulillah tak akan posting lagi. Nah, berarti di sini bukan ada kata dilarang memposting, kan tidak, cuman berbicaralah dulu terhadap batin kita, apa yang nak kita posting itu kita kuasai dulu materinya, jangan kita dahulukan ego kita, emosi kita untuk memposting. Ya, Pak, kata orang tua kan udah dikatakan harimau pun dalam perut kita, kambing juga lah yang dikeluarkan itu. Dikeluarkan itu ya lewat mulut, lewat jari, itu sama maknanya dikeluarkan gitu. Ya, jadi nampaknya poin pertama tentang masalah anak sudah oke ya Bu, dan kami pun tentu tidak akan tinggal diam nih. Kalau memang nanti pihak sekolah macam itu, ya kami akan lakukan tindakan. Tapi yakin percaya saya tadi anak ini nggak ada apa-apanya, nggak ada salah di sini. Tak mungkin pula pihak sekolah untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, Pak Kasat pun ikut juga dan memantau dalam hal ini. Itu dari dua nih Bu ya, Pak Kasat dan kami ikut itu. Dan yang tiga dari pihak Korwil MBG, Pak Camat selaku Satgas sudah menyampaikan juga bahwasanya ya itu kan hanya miskomunikasi saja. Apa yang dilakukan oleh pihak Korwil MBG ya saya sepakat sekarang ini memang sosialisasi perlu ditingkatkan kembali. Nah, yang kedua tentu berharap tadi Pak Korwil itu dan kita selaku masyarakat harus pintar-pintar menggunakan media. Walaupun mungkin konten kreator saya terlepas daripada itu, mohon dulu berpintar-pintar kita menggunakan media sosial. Sebab yang baca itu tidak kita saja. Itu tadi sampai kemana tadi Pak Camat? Sulawesi ya, akan begitu gitu. Nah, sempat kalau yang baik alhamdulillah berpahala kita. Tapi kalau sempat yang jelek kita posting, berdosa semua orang oleh kita sendiri. Sedunia ini berdosa, semua dosa itu tertanggung kepada kita. Yang kenapa psikologi kita tidak nyaman lagi nanti. Jadi Bu Nurul, saya mohon pengertiannya dengan sangat. Insya Allah apa yang Bu Nurul takutkan itu tidak akan terjadi. Dan saya rasa tidak ada lagi untuk gangguan psikologinya. Kecuali kalau masih ada pihak lain yang akan ngacak tuh. Tapi sudah janji dari pihak Pak Kasat akan melindungi. MBG juga sudah menyampaikan bahwasanya tidak akan melakukan apa yang dikhawatirkan itu. Ya Bu Sinta ya, kalau dibantu ya, bantunya yang bersejuta jangan memperbesar masalah. Saya jadi penengah Pak. Saya di sini jadi penengah. Kalau saya menghasut, tidak mau, udah saya hasut nih tidak mau datang Pak. Jadi saya penengah. Alhamdulillah. Jadi Bu Sinta selaku kawannya, nah kan Bu Sinta dia udah bisa memahami ternyata konsepnya yang satu, komunikasi. Pak kata orang adat nih, sosek di ujung jalan, balik kembali ke pangkal jalan. Nah di situ kalau tadi ibarat lisan mengatakan, tentu maaf tutur kata yang diminta kepada kita di baik betul.
maupun pihak MBG sudah melakukan klarifikasi videonya. Nah, tentu dari pihak Bu Sinta dan Bu Nurul lah istilahnya, bagaimana pula harapan kita, tentu ibarat orang tua mengatakan sesat di ujung jalan kembali ke pangkal jalan, tentu kalau ucapan lisan tentu dilisankan kembali, gimana gitu Bu Sinta selaku Saya ke Bu Nurul aja Pak, soalnya saya di sini penengah Pak. ya gimana Bu Nurul, semuanya udah pilih Bu Nurul udah pulang risau lagi, tak ada lagi ancaman, kalau ada ancaman nih ngadu sama Bapak Kasar, selesai barang itu. Bapak, saya boleh tanya lagi Pak? Boleh, coba. Ini Pak, saya kan ada dapat info juga dari salah satu murid, wali murid, katanya pihak sekolah sebelum dapat MBG ini harus membuat pernyataan gitu, untuk tidak memposting MBG. Apakah itu dari pihak MBG-nya atau dari pihak sekolahnya gitu? Yang pernyataan gitu. Itu udah di luar Iya, saya cuma tanya. Ada usah lagi di sini. Jadi sekarang fokus kepada Ibu Nurul aja ya. Nah itu Ibu Sinta itu lain lagi pemikiran, jangan di sini. Sekarang Bu Nurul secara nyata bahwasanya tidak ada masalah lagi dan tidak ada tuntut menuntut, apalagi menyuruh sujud segala macam, itu tidak ada. Ya, sekarang kita pikirkan Bu Nurul psikologinya ya santai aja dan tidak ada persoalan lagi. Anak sudah beres. Dan Ibu Nurul tidak akan dituntut. Nah, sekarang ada nggak lagi hal yang bikin Ibu Nurul nggak enak hati gitu ya? Saya rasa pelajaran besar hari ini buat kita semua, pelajaran besar gitu ya. Bukan masalah nggak boleh yang ini abangnya nih atau suaminya nih. Nah, jadi itu sebagai suami mohon juga dipahami ya. Ternyata pelajaran besar hari ini ada Allah kepada kita nih, sedunia ini memberikan pelajaran kepada kita. Apa pelajarannya? Yaitu tadi. Jadi selaku suami bisa memahami dan apa yang harus kita lakukan sekarang. Dengan saya dengan Pak siapa nih suaminya? Siapa namanya Pak? Afrizal ya. Jadi Pak Afrizal selaku pemegang komando dalam rumah tangga. Nah sekarang sesuai dengan keadaan hari ini, tentu saya sudah katakan tadi, sesat di ujung jalan kembali ke pangkal jalan. Oke, nah tentu kalau kembali ke pangkal jalan tadi untuk menghilangkan agar dunia ini bisa aman lagi, tentu dimohon dari pihak MBG dari duluan dia mengatakan membuat video klarifikasi. Kemudian saya minta kepada Pak Riza selaku suami untuk bagaimana sebaiknya. Silakan. Undang-undang apa sampai ke video bagaimana ke depannya? Jadi gini, yang Pak Afrizal katakan sekarang ini tentu klarifikasi Ibu orang dalam itu tersebut tidak akan. Yang pertama tentu Bu Nurul menyadari hilap saya rupanya memposting sesuatu yang tidak apa. Jadi pernyataan dari Ibu Nurul terkait dengan ungkapan yang sudah disampaikan. Nah, mohon bisa diklarifikasi lagi. Izin Pak Kasar. Jadi maksudnya Bu Nurul itu begini, Bu Nurul itu masih ada keraguan dalam hatinya. Jikalau di kedepan hari mungkin ada tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Korwil MBG, jikalau suatu saat Ibu dituntut begitu kan. Jadi Ibu itu minta klarifikasi dari MBG. Sebenarnya begini Bu, semua percakapan Pak Korwil tadi itu sudah direkam dan kita juga semua sini menyaksikannya. Jadi saya rasa kedatangan Bapak Korwil MBG kemarin pun dalam niatan yang baik dan sudah menjelaskan semuanya seperti itu, tidak ada tuntutan kepada Ibu. Tetapi Pak MBG juga menginginkan hal yang sama dari Ibu untuk mengklarifikasi persoalan ini, bahwasanya yang Ibu sampaikan, yang Ibu posting tidak seperti yang Ibu bayangkan. Itu aja sebenarnya Bu. Jadi Ibu jangan lagi meminta Pak Korwil membuat video klarifikasi, tidak akan menuntut Ibu, jangan seperti itu. Namanya angin jadinya Bu. Jadi nggak bagus. Kita sudah berlaris lebih dari 1 jam berbicara di sini. Tujuan Pak Korwil MBG tadi itu menyelesaikan tuh persoalan ini udah selesai, udah. Tujuannya ya udah membuat pernyataan dan sudah direkam wartawan, begitu juga semua menyaksikan. Sudah selesai. Jadi sekarang Pak MBG menginginkan itikat baik dari Ibu. Sebaliknya,
agar ibu juga membuat klarifikasi pernyataan ibu itu ternyata tidak benar. Bapak Bon. Silakan, Pak. Oke, bisa dipahami Pak Afrizal ya. Ada lagi Pak yang perlu disampaikan Bu Nurul sebelum kita tutup? Begini loh Pak, kita kan intinya sama-sama salah. Saya salah untuk memposting ini, sedangkan pihak MBG tidak bersosialisasi lah dengan kami gitu, atau ya tidak ada yang bilang kalau MBG itu hanya untuk 3 hari, kan tidak ada. Intinya kan sama-sama salah. Masa ya saya sendiri yang minta maaf gitu? Oh, ini sepertinya sudah salah paham ya. Ini Pak Asad, tadi malam bukannya saya sudah menyampaikan video klarifikasi? Ini aja, Mas, bentar dulu. Ini biar tidak berkembang ya, biar tidak salah-salah paham masing-masing. Intinya kita ulang lagi. Pihak dari Ibu Nurul nanti bikin klarifikasi, ya. Kemudian dari pihak dari MBG juga bikin klarifikasi. Udah, biar sama-sama clear. Jangan nanti bilang saya salah, kok saya aja, nggak ada. Dua-duanya bikin klarifikasi. Ya. Apa aja isi klarifikasinya? Yang pertama dari pihak MBG menyampaikan bahwa tidak ada tuntutan hukum satupun, ya. Dan kemudian dijelaskan untuk jatah perharinya seperti ini. Itu saja nanti diklarifikasi. Dan tidak ada menuntut kepada Bu Nurul apapun itu, ya. Kemudian yang kedua, nanti dari Ibu Nurul juga menyampaikan klarifikasi bahwa apa yang selama ini kita kira, saya rasa seperti ini, ternyata tidak benar. Itu saja Bu, Ibu klarifikasi. Dan juga satu lagi terakhir mungkin klarifikasi dari pihak sekolah, ya. Tidak ada menyatakan bahwa dari Ananda tidak akan dikeluarkan, ya. Dan akan menjaga sikap terkait apa itu miskomunikasi, kemudian pengetikan bahasa-bahasa di sosial media, itu jadikan pengalaman untuk apa kedepannya tidak akan terjadi seperti ini, ya. Kita sudah tutup saja malu kita sampai ke Papua sana monitor masalah ini, ya. Jadi saya harapkan ini kita sama-sama selesaikan secara baik, kita turunkan ego masing-masing dan kita semua yang salah, itu aja. Ya, paham ya? Ya, terima kasih. Saya dari Korwil BGN Kabupaten Kampar meminta maaf kepada Bapak Ibu semuanya, terkhususnya kepada Ibu Nurul. Mungkin kami tidak sosialisasi kepada Ibu secara langsung untuk mengatakan bahwasanya menu di hari libur hanya 3 hari pada saat posisi Nataru, yang mana itu kami mungkin menjadi evaluasi besar kepada kami untuk mensosialisasikan ke depannya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih ya. Setelah kita dengar sama-sama sekarang dari pihak sekolah tentang anak itu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rabiatul Adawiyah sebagai pengelola PAUD di Ranah Baru. Saya tidak pernah menyatakan anak itu diberhentikan dari sekolah, Pak. Dan kedepannya? Dan kedepannya pun kami tidak ada membeda-bedakan anak, Pak. Itu hanya saja. Memberikan pelayanan terbaik ya. Iya. Oke, sekarang Ibu Nurul udah dengar 2 pihak, sekarang Bu Nurul lagi. Silakan Bu Nurul menyampaikan klarifikasinya. Boleh izin bantu bicara? Tidak bisa. Tidak bisa lah. Bantu Pak. Kayak promo aja lancar ya kan? Iya. Masa ke masyarakat nggak lancar ya kan? Em pernah aku punya kalau dogi em pernah di konsep dulu. Ke Polsek ya ke Polsek Kampar terbaik Pak. Mama terbaik. Asli lu. Kasih lah. Bu, PPA sebagai warga
bisa di konsep dia pakai konsep. Pak, Kendala Bapak. Bagaimana warganya nyaman kan? Tidak bermasalah hukum kan? Tidak bermasalah dengan hukum. Ya, merasa dibaca gitu. Seharusnya Yang benar Kita yang sudah terlanjur tidak sadar. Manusia rapi itu salah. Tarik nafas dulu. yang Ditanam. apa itu firman Tarik nafas. disampaikan ditambahkan. Pelan-pelan. Tanam dari pikiran. Dia yang pegang. jadi pelanggaran kontra bahkan bantah-bantah dan Enak nanti kan tidak ada itu foto di mana. Posekin sendiri tidak ada. Pak ya soju ya kak? Keinginannya Pak. Soju lah. baca budaya Soju. Campur-campur ini senis ya. Sama. bukan bisa Tarik nafas dulu. Dia yang pegang. Pelan-pelan. 1, 2, 3 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Oriana. Dengan ini saya mengklarifikasi kepada pihak MBG atas kericuhan di media sosial ini dengan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Lagi. Minum dulu. Tengok aja buku enggak apa. Baca aja. Baca buku nak pun kak. Bang, Baca tu kak. diganti tulisan bang. Apa tahu ya kan? Diganti tulisan. Baca aja nanti paham tulisan. Biar dia yang namanya dah ini. Biar dia terus ya. Buat Tidak mau kasih izin didiktekan deh. Oh itu. Biar aja minum putih, minum aja. ambil putih ayo putih. Baca salawat. Allahu wasallam. Wartawan ada tampil. Ya. Siapa? Wartawan? Wartawan dari bule. Bule. Kau wartawan juga? Jangan tahu. Oh, ini mau nyong konsep Ini kan lukongnya dan kan soju aja kan. dia kubis kan lukong kan? Cuma tak beda ya. Dek. Lain. Iya. Sebelum terucapkan. Iya. Lo dipinjam lah Pak dia Pak. Kalau kata-kata Pak. Itu. India. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Oriana. Di sini saya mengklarifikasi perihal MBG yang sudah menyebar di media sosial, yang mana kesalahpahaman kedua belah pihak yang saya sendiri mengira snack yang diberi untuk 5 hari ternyata untuk 3 hari. Sampai di situ, terima kasih. Wassalam. Nah, foto-foto deh salam-salam ya. Salam-salam ya. Foto-foto dulu pakai. Alhamdulillah selesai sudah proses mediasi.
Bu Nurul dengan sekolah, Bu Nurul dengan pihak MBG. Maka tepat pada waktu jam 12 kurang 15 menit ini persoalan yang kita ketahui bersama sudah dianggap selesai. Demikian dari kami selaku pimpinan rapat mengucapkan ribuan terima kasih dan perhatian kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang sebanyak-banyaknya, dan atas izinnya juga kita berkumpul di sini. Terakhir mungkin ada pesan yang disampaikan oleh Pak Kapolsek ataupun Pak Polsek. Silakan Pak Polsek sebelum kami tutup. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, yang pertama saya tidak memperpanjang mukadimah, sudah ditutup oleh pimpinan. Jadi di sini saya menyampaikan yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dikarenakan terkait postingan dari Bu Nurul. Kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya dari tidak kenal jadi kenal. Yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan di sini, saya adalah mantan Kanit Cyber di Polda Riau terkait masalah undang-undang ITE. Itulah yang menjadi tugas pokok daripada kami. Oleh karena itu saya berpesan kepada kita yang ada di sini semua, bijaklah dalam bermedsos. Boleh kita memposting, tapi sesuai dengan fakta data yang ada. Karena misalnya Ibu siapa Bu? Kalau namanya? Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah. Panggilan. Terjadi miskomunikasi di WA grup sekolah antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Itu tidak bisa dilarikan ke undang-undang ITE karena itu hanya internal mereka aja misalnya. Tapi apabila percakapan tadi itu dikonsumsi oleh publik, diposting di medsos, apakah itu Instagram, Twitter, Facebook dan semacamnya, ini bisa menjadi pendapat-pendapat atau asumsi-asumsi orang yang akhirnya endingnya bisa mengganggu harkam tipmas. Jadi pesan saya ke depannya, tolong kita hati-hati dan bijak dalam bermedsos. Terakhir, mereka berdua semuanya adalah warga kami juga. Kebetulan Pak Camat hormat, beliau sudah datang duluan. Saya meminta sekecil apapun permasalahan yang ada, tolong dikoordinasikan ke kami dulu. Selama ini saya dengan Pak Camat, apapun permasalahan yang ada di wilayah kami selalu turun sebagai pelayan daripada masyarakat ini. Itu aja harapan saya selaku Kapolsek. Mohon maaf pimpinan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik. Jadi ada orang ada pucuk hati, pucuk kapas berkeadaan, pucuk hati berkeadaan. Ya, jadi mari kita saling memaafkan, dan kami selaku pimpinan rapat mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya selaku protokol mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat, Bapak Sekretaris, dan seluruh pihak-pihak yang telah memberikan masukan, nasihat, saran, sehingga alhamdulillah sesuai dengan harapan kita di awal tadi, mudah-mudahan mendapatkan solusi terbaik. Alhamdulillah itu telah kita dapatkan melalui kepala dingin dan juga hati yang suci yang telah kita sampaikan tadi. Kedepannya tentu ini merupakan catatan penting bagi kita semua, terutama kami selaku Kabid PAUD dan PNF. Tentu ini menjadi evaluasi kami bagaimana bisa lembaga pendidikan ini ke depan lebih profesional dalam melayani masyarakat semuanya. Dan kami juga yakinkan, pastikan bahwa seluruh masyarakat Kampar akan mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan amanah undang-undang dan kemampuan daerah untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Amin. Amin. Jadi ini merupakan sebuah usaha kita dalam menunaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah
fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum Sesungguhnya turhamun. muslim bersaudara. Kalau ada di semua kita ini bersaudara, mukmin bersaudara, kalau ada di antara mereka berselisih, maka damaikanlah. Alhamdulillah itu telah kita tunaikan. Mudah-mudahan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala segera diturunkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku moderator ataupun mohon maaf sebagai protokol mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas terlaksananya rapat ini dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah? Makan goreng gitu. Siap, siap. Iki ibu ada. Ibu ada. Tolong pintu. Tolong pintu. Kunci. Air. Ah, foto bersama lo. Foto bu. Bersama. Kades. Berangkat. Pak Kades, Camat. Pak Korwil di tengah. Pak Korwil di tengah sama. Agak miring. Kasat tolong jangan lindungi dia. Pak Kasat nak nampak. Dia jago ini. Hai. 3, 2, 1. 1 2 3. Kinerja terbaik. Kampar di hati le. 1 Kampar di hati. 2 3. Kampar di hati. Presisi sama. Presisi. Oke. Alhamdulillah. Ya. Makan goreng. Siapa yang belum makan goreng, makan goreng.